Kita masuk ke informasi pertama dalam segmen Hot News, di mana nilai tukar rupiah melemah dari level tertinggi Rp15.600 per dolar Amerika hingga ke level terendah Rp15.845 per dolar Amerika sepanjang pekan lalu. Chief Economist Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian menegaskan sentimen dari dalam negeri terkait gejolak politik dan isu mundurnya 15 menteri menjadi penekan utama pelemahan rupiah. Menurut Fakhrul, pelaku pasar saat ini membutuhkan arah dan kepastian kebijakan sektor keuangan sehingga isu terkait mundurnya Menteri Keuangan membuat investor menahan diri terlebih dahulu. Fakhrul menyebutkan bahwa pengaruh pelemahan rupiah saat ini 60% dipengaruhi oleh isu internal dan sisanya 40% eksternal. Kendati demikian, dia menegaskan dampak pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuturkan bahwa perihal presiden dan pejabat boleh berkampanye tidak memberikan dampak besar kepada pasar keuangan. Cerita tentang gonjang-ganjing politik yang terjadi di dalam negeri, dan di satu hal lagi kita harus aware bahwa mungkin The Fed tidak akan secepat itu menurunkan tingkat suku bunganya. Jadinya saya lihat seminggu terakhir wajar ada koreksi di pasar keuangan. Jadi ada tekanan internal maupun eksternal ya Pak ya? Baik internal. Kalau harus kita lihat mungkin 60% internal ya, 60% internal, 40% eksternal. Oke. Informasi terpopuler selanjutnya, di mana Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengungkapkan alasan dari belum tersalurkannya bantuan pangan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat. Hal ini terjadi karena verifikasi data Perum Bulog belum beres 100%, melainkan baru berjalan sebagian. Bayu mengungkapkan menyebut verifikasi data saat ini terus berlangsung. Bayu juga menyanggah jika masyarakat penerima manfaat yang belum terverifikasi tidak akan menerima bantuan. Adapun proses verifikasi memang selalu dilakukan tiap awal tahunnya untuk mendapatkan pembaharuan situasi warga yang paling membutuhkan. Sementara diketahui data yang telah terbaharui dari kabupaten kota telah mencapai 50% dan diperkirakan proses distribusi bantuan beras tersebut akan berlangsung paling lambat dalam 2 pekan ke depan. Sudah dilaporkan pada Pak Mendagri, insya Allah minggu ini dan minggu depan verifikasi selesai. Dan kemudian Bulog akan menyalurkan langsung baik bantuan pangan yang bulan Januari dan Februari secara berurutan. Sehingga tidak terlalu lama semuanya akan sudah bisa disalurkan. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana insiden terbunuhnya 3 tentara Amerika Serikat di Yordania di saat sejumlah tentara lainnya terluka disinyalir bakal menjadi pemicu perang terbuka baru. Kelompok yang didukung Iran diyakini Amerika menjadi dalang dari aksi penyerangan ini. Hingga akhir pekan lalu Amerika berhasil menghindari korban jiwa meski sudah ada sekitar 150 serangan terhadap pangkalan militernya yang dilakukan oleh proksi Iran sejak pecahnya perang Israel-Hamas. Namun keberuntungan tersebut ternyata tidak akan bertahan lama, karena Amerika akhirnya mengakui ada 3 tentaranya yang tewas. Ada banyak tuntutan dari para senator Partai Republik dan beberapa mantan jenderal Amerika Serikat sejak serangan terhadap pangkalan Tower 22 di perbatasan Yordania-Suriah agar Presiden Joe Biden memerintahkan aksi pengeboman Iran secara langsung. Sementara Iran tetap menggunakan strateginya untuk meningkatkan kewaspadaan atas kehadiran Amerika Serikat di kawasan dengan mempersenjatai dan memberikan kebebasan kepada milisi proksinya. Pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang terakhir, di mana buntut dari kasus Toyota Motor masih belum berujung. Terbaru Toyota Motor mengatakan akan menangguhkan pengiriman beberapa model kendaraan pada 29 Januari 2024. Penangguhan tersebut terjadi setelah ditemukan kejanggalan dalam uji sertifikasi untuk mesin diesel yang dikembangkan oleh afiliasi Toyota Industries. Sebuah komite investigasi khusus menemukan kejanggalan selama pengujian dan akibatnya 10 model yang menggunakan mesin Toyota menjadi terdampak secara global, kata perusahaan, termasuk diantaranya Van Hiace, SUV Fortuner, dan juga Innova. Ini juga termasuk SUV LX 500D bermerek Lexus, Hilux, dan Land Cruiser 300.
Hal ini terjadi di tengah belum kelarnya kasus pelanggaran terkait kecurangan uji keselamatan kecelakaan di Daihatsu. Toyota Industries mengatakan mereka menjual sekitar 840.000 mesin mobil yang terkena dampak selama tahun keuangan hingga 31 Maret 2023.